Halo teman-teman, kembali lagi di channel DK Auto Vlog. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara memutar setir. Karena pasti banyak teman-teman ya yang baru belajar menyetir mobil atau sudah mulai belajar menyetir mobil, tapi masih bertanya-tanya bagaimana sih cara untuk memutar setir mobil baik ke kanan ataupun ke kiri. Simak ya teman-teman videonya sampai selesai. Oke, untuk cara membelokkan setirnya itu seperti ini ya teman-teman. Tapi kebanyakan untuk orang-orang yang sudah bisa menyetir itu mereka menemukan cara ternyamannya sendiri ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin memberitahu buat teman-teman yang masih bingung bagaimana sih cara untuk memutar setirnya. Nah, seperti di video sebelumnya teman-teman, untuk cara memegang setir sendiri itu seperti ini ya teman-teman, yang benar. Karena ini bantu memudahkan teman-teman dalam cara memutar setir atau bermanuver. Tangan kanan di arah jam 3, sedangkan tangan kiri di arah jam 9. Nah, lalu bagaimana cara memutar setirnya? Kali ini kita akan memutar setir contoh untuk ke kiri ya teman-teman. Nah, untuk memutar setir ke kiri, ini cukup tangan kanan ini mendorong setirnya ke arah kiri ya teman-teman, sambil tangan kiri ini mengikuti seperti ini. Nah, ketika di posisi sudah berbelok seperti ini masih kurang berbeloknya, otomatis tangan kanan tetap mendorong, sedangkan tangan kiri dilepaskan, kembali tangan kiri memegang. Nah, untuk membalikkannya ke tengah, sama tangan kanan tetap mendorong seperti ini, tangan kiri lepas, kemudian setiap posisi tengah kembali, tangan kiri memegang di tengah-tengah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk berbelok ke kanan caranya sama ya teman-teman, tapi bedanya kalau tadi belok ke kiri tangan kanan kan yang mendorong, sedangkan kalau ke kanan tangan kiri yang mendorong teman-teman. Tangan kanan yang mengikuti seperti ini, tangan kiri yang mendorong, tangan kanan mengikuti. Ketika belokan seperti ini masih kurang, tangan kiri dilepas, tangan kanan maksud saya dilepas, tangan kiri tetap mendorong, kemudian pegang lagi. Nah, ketika membalikkannya lagi ke tengah bagaimana? Sama teman-teman, tangan kiri yang mendorong, tangan kanan lepas, kemudian ketika sampai di tengah kembali pegang seperti posisi semula. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau belok ke kiri itu tangan kanan yang mendorong, tangan kiri mengikuti. Kemudian kalau berbelok ke kanan, tangan kiri yang mendorong, tangan kanan yang mengikuti. Begitu ya teman-teman. Jadi arah sebaliknya. Oke teman-teman, seperti itu ya cara untuk memutar setir ke kanan atau ke kiri. Nah, langsung saja di video ini saya juga akan mempraktekannya, sekaligus kita jalan dan sekaligus saya akan memberikan tips atau tutorial buat teman-teman yang sudah belajar di tahap menyetir mobil di jalan. Nah, apa aja tipsnya? Saya akan memberikan tips atau tutorialnya itu bagaimana cara berhenti di lampu merah. Terus yang berikutnya bagaimana cara teman-teman ingin mendahului atau menyalip kendaraan yang ada di depan. Dan kemudian bagaimana cara untuk berputar balik atau balik arah ketika di jalan raya. Dan kemudian cara menjaga jarak aman dari kendaraan depan maupun belakang. Nah, oke, langsung saja kita jalan. Oke teman-teman, kita akan langsung praktekkan di jalan. Tapi jangan lupa sebelumnya ketika jalan pastikan teman-teman memakai safety belt atau sabuk pengaman. Kemudian cek spion kanan kiri dan juga tengah untuk memastikan visibilitas penglihatan teman-teman ke arah belakang itu sudah pas dan tidak terganggu. Oke teman-teman, langsung saja kita jalan.
Ya teman-teman, untuk cara membelokkan setirnya kita akan berbelok ke kanan, tangan kiri yang mendorong, tangan kanan mengikuti seperti ini. Kemudian tekan tengah, tahan dulu. Nah, kita akan masuk ke jalur. Pastikan teman-teman melihat kanan kiri, pastikan tidak ada kendaraan yang sedang lewat atau berjalan dengan kencang. Seperti ini ya teman, caranya memutar setir. Nah, selanjutnya yang harus menjadi perhatian teman-teman ketika menyetir itu, teman-teman harus fokus ya dengan keadaan sekitar teman-teman, terutama fokus ke arah depan. Jangan sampai teman-teman teralihkan dengan hal-hal lain seperti teman-teman sambil memegang HP, membalas chatting, atau bahkan menonton sosial media. Itu jangan ya teman-teman, karena itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman saat sedang menyetir. Nah, di depan kebetulan ada lampu merah ya teman-teman. Saya akan mencontohkan bagaimana cara berhenti di lampu merah. Nah, ketika di jarak seperti ini teman-teman harus sudah mengurangi kecepatan mobil atau melepas gasnya, kemudian teman-teman mengerem dengan perlahan. Ketika mobil sudah mulai ingin berhenti, kemudian teman-teman tekan pedal koplingnya. Kemudian jika teman-teman melihat dirasa lampu merahnya itu lama, teman-teman bisa masukkan ke gigi netral agar teman-teman kakinya itu tidak pegel ya menginjak pedal kopling atau menahan pedal kopling. Sambil menunggu, teman-teman sambil standby melihat lampu rambu-rambu ini. Nah, ketika sudah kuning, teman-teman siap memasukkan gigi dan mulai jalan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman dari posisi berjalan, misal teman-teman ketemu lampu merah, itu teman-teman harus mengurangi dulu atau melepas pedal gasnya agar kecepatannya berkurang. Kemudian teman-teman menginjak pedal remnya secara perlahan agar mobil mengurangi lajunya. Ketika mobil sudah lajunya sudah berkurang, teman-teman baru menginjak pedal kopling lalu menambah rem untuk menghentikan laju mobil. Nah, kenapa harus menginjak pedal rem terlebih dahulu bukan pedal kopling? Karena ketika teman-teman melepas gas dan menginjak pedal kopling dahulu, itu sama aja kecepatannya akan sama aja ya teman-teman, bukan malah berkurang, atau istilahnya mobil itu malah menjadi, istilah kalau orang Jawa itu nyelonong atau deloyor ya teman-teman. Nah, itu nanti pasti, apalagi kalau di depan teman-teman itu ada mobil yang sedang berhenti, nanti teman-teman akan kaget dan mengakibatkan teman-teman itu mengerem mendadak yang membahayakan pengemudi di belakang teman-teman. Oleh karena itu sebaiknya ketika berhenti di jalan seperti lampu merah contohnya, teman-teman pastikan melepas pedal gasnya terlebih dahulu, kemudian teman-teman mulai mengerem perlahan, kemudian setelah mobil dan mendekati jarak aman untuk mobil di depannya dan mulai melambat, teman-teman baru menginjak pedal kopling, kemudian menambah injakan pada pedal rem agar mobil berhenti. Nah, di depan akan saya contohkan bagaimana cara mendahului kendaraan ya teman-teman. Nah, yang satu tipsnya itu teman-teman harus menjaga momen atau menjaga jarak dengan mobil atau kendaraan yang akan teman-teman salip ya di depan. Pastikan teman-teman jaga jarak agar memiliki momentum
untuk teman-teman menyalip kendaraan di depan, dan pastikan teman-teman melihat dari arah berlawanan apakah ada mobil yang sedang kencang atau lewat dari arah berlawanan. Nah, teman-teman bisa lihat seperti di video ini, saya akan siap-siap untuk menyalip kendaraan di depan, dan saya akan jaga jarak dulu supaya saya bisa melihat dari arah berlawanan apakah ada mobil yang lewat atau tidak. Lalu saya akan mengurangi gigi untuk memiliki momentum saat menyalip kendaraan di depan. Nah, kemudian jangan lupa nyalakan lampu hazard karena kita akan menyalip mendahului kendaraan di depan. Kemudian setelah jalanan kosong, momennya pas, kemudian teman-teman bisa menyalip, menambah pedal gasnya. Setelah menyalip, berikan jarak di belakang, kemudian teman-teman masuk kembali ke jalur sebelah sesuai jalur pada teman-teman. Nah, ini akan berhenti, saya lepas gas, injak pedal rem. Setelah mobil mulai agak berhenti, saya injak pedal kopling dan menambah remnya untuk menghentikan mobil. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara berhenti di lampu merah, dan juga cara atau tips buat teman-teman yang ingin menyalip kendaraan. Nah, sudah lampu hijau, masukkan gigi 1, kita siap untuk jalan lagi. Nah, ini saya akan belok ke kiri ya teman-teman, nyalakan sen ke kiri, kemudian putar setirnya ke kiri, tangan kanan mendorong, tangan kiri mengikuti, kemudian kembalikan lagi ke tengah. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara putar setirnya. Dan pastikan ketika teman-teman selesai memutar setir atau selesai berbelok, posisi tangan ini harus kembali ke tengah seperti ini ya teman-teman. Tapi perlu diingat ya teman-teman itu hanya bisa menyalip ketika keadaan posisi marka jalan ini putus-putus ini ya teman-teman. Ini artinya teman-teman boleh menyalip di area ini. Tapi apabila markanya seperti di tikungan ini, pasti markanya itu lurus nyambung. Itu artinya teman-teman tidak boleh mendahului kendaraan atau tidak boleh melewati marka tersebut. Ini jalanannya agak rame ya teman-teman. Pastikan teman-teman selalu berkendara itu memiliki jarak dengan mobil di depan teman-teman. Nah, di depan ini saya akan memberikan lagi contoh untuk teman-teman cara menyalip kendaraan di depan. Nah, ingat ya teman-teman untuk selalu menjaga jarak dengan mobil di depan yang akan kita salip, pasti agar kita bisa melihat atau istilahnya mengintip kendaraan dari arah lawan berlawanan, apakah di depan ada kendaraan atau tidak. Nah, karena di depan sedang menyalip, kita berikan jarak dulu, kita jangan ikut menyalip karena kita tidak tahu kondisi arah berlawanan. Nah, ketika kosong seperti ini, teman-teman bisa ambil rating kanan kemudian menyalip. Nah, pastikan untuk teman-teman kembali ke jalur teman-teman, itu teman-teman pastikan beri jarak ya untuk mobil yang baru saja teman-teman salip, agar mobil yang baru teman salip itu tidak kaget ketika teman-teman kembali ke jalan teman-teman semula. Kemudian saya akan mencontohkan buat teman-teman cara berputar balik di jalan ya, seperti ini. Pastikan teman-teman memilih di sebelah kanan itu ada ruang atau jarak yang lebar, kemudian teman-teman menunggu momennya. Teman-teman bisa menggunakan dim untuk memberitahu bahwa teman-teman mau menyeberang. Nah, ketika sudah diberi jalan,
teman-teman bisa langsung masuk seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil berputar arah, pastikan ya teman-teman itu jangan langsung kembali ke jalur. Pastikan teman-teman tengok dulu ke spion belakang kanan untuk melihat apakah teman-teman bisa masuk atau tidak. Nah, setelah jalurnya sepi seperti ini, teman-teman bisa kasih sen ke kanan untuk kembali masuk ke jalan. Oke, sekian ya teman-teman video dari DK Autovlog. Kiranya video ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang baru belajar menyetir mobil dan berada di tahap menyetir mobil di jalan raya. Nah, kiranya video tadi dari cara memutar setir, bagaimana cara berhenti di lampu merah dan menjaga jarak aman, dan juga cara berputar balik di jalan raya. Kiranya sedikit tips tadi dapat membantu menjadi referensi teman-teman untuk belajar menyetir mobil. Jangan lupa jika teman-teman menyukai video ini, pencet tombol like-nya, kemudian jangan lupa share video ini agar bisa dilihat dan kiranya bisa menjadi referensi bagi banyak orang. Kemudian jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kiranya teman-teman bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel DK Autovlog. Nah, sekian ya teman-teman. Keep safety driving dan hati-hati di jalan. Dadah.